Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang energi gerak rotasi. Ini adalah materi fisika kelas 11 semester 1. Kita mulai pembahasannya. Jadi, telah kita ketahui, semua benda yang bergerak itu pasti memiliki energi kinetik. Begitu juga dengan benda yang berputar pada porosnya, maka dia juga akan memiliki energi kinetik rotasi. Energi kinetik rotasi ini rumusannya hampir sama dengan energi kinetik translasi ya. Jadi energi kinetik translasi itu energi kinetik dalam arah yang lurus. Translasi itu lurus. Jadi seperti di kelas 10 ya. Jadi EK translasi itu rumusannya setengah MV kuadrat. Jadi pada energi kinetik rotasi tinggal kita ganti. M kemarin massa itu identik dengan momen inersia. Jadi M-nya diganti dengan I. Kemudian V itu identik atau analog dengan kecepatan sudut. Jadi V diganti dengan omega. Jadi dapatlah persamaan eka rotasi itu setengah I omega kuadrat. Di mana eka itu energi kinetik rotasi, eka rot satuannya joule. Kemudian I itu momen inersia, berarti kilogram meter kuadrat satuannya. Dan omega adalah kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. Nah, pada kasus berotasi itu ada namanya gerak menggelinding. Jadi dari gambar ini, kalau lantainya kasar berarti ada gesekan ya, otomatis dia akan menggelinding. Jadi saja menggelinding harus ada gesekan. Kalau lantainya licin berarti bendanya tidak menggelinding tapi meluncur atau menggelincir ya. Jadi kalau dia menggelinding berarti lantainya kasar atau ada gesekan. Jadi di sini kalau dia berputar, ini ada gerak menggelinding. Jadi ini ada gerak rotasi, ada omega di sini. Kemudian dia kalau bertranslasi itu berarti ada V di sini, ada kecepatan. Jadi untuk gerak menggelinding itu gabungan dari gerak rotasi dan gerak translasi. Jadi dia menggelinding sambil jalan ya. Posisi A di sini, posisi B di sini. Jadi contohnya ban sepeda itu menggelinding ya. Kalau meluncur berarti lantainya ini licin, nggak ada gesekan. Pada gambar di atas, ini suatu benda bergerak menggelinding, maka kalau menggelinding berarti dia punya gerak translasi dan punya gerak rotasi. Itu menggelinding. Kalau nggak punya rotasi berarti meluncur. Jadi gabungan dari translasi dan rotasi. Persamaannya makanya dia gabungan juga untuk energi kinetik totalnya. Jadi energi kinetik total dari EK translasi ditambah dengan energi kinetik dari rotasi. Jadi EK totalnya setengah MV kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Kemudian pada gerak menggelinding ini juga berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Jadi misalkan ini posisi A, ini posisi B, bisa pakai energi mekanik di A itu sama dengan energi mekanik di B. Energi mekanik sudah kita ketahui itu gabungan dari potensial dan kinetik. Jadi EPA ditambah EKA. Untuk posisi B berarti EPB ditambah EKB. Di sini untuk energi kinetiknya, karena dia menggelinding itu gabungan, maka ini EK-nya juga digabung dengan antara translasi dan rotasi. Jadi EPA plus EKA translasi ditambah EKA rotasi. EPB sama dengan ditambah ini EKB-nya juga diuraikan translasi dan rotasi. Jadi ini EPA itu potensial di A, MGHA, EK translasinya setengah MV kuadrat, EK rotasinya ini setengah I omega A kuadrat. Ini juga sama, tinggal menyesuaikan posisi A dan posisi B-nya. Nah, ini ada rumus cepat ya untuk gerak menggelinding pada bidang datar. Itu bisa pakai ini, A sama dengan F per M 1 plus K, di mana K itu konstanta inersia. Seperti kemarin ya. Jadi kalau bola pejal itu 2/5,
Kemudian apalagi silinder pejal setengah, gitu ya. Jadi K-nya macam-macam, tergantung bendanya. F-nya gaya, M-nya massa. Kemudian untuk gerak menggelinding pada bidang miring, maka A-nya pakai ini, G sin theta 1 plus K. K-nya juga sama, konstanta inersia. Kemudian kecepatannya bisa pakai ini, jatuh bebas, AK2GH per 1 plus K. Syaratnya bisa pakai rumus cepat ini kalau V0-nya 0. Kalau V0-nya tidak sama dengan 0, maka tidak bisa pakai cara cepat, pakai hukum kekekalan energi mekanik, posisi pertama dan posisi kedua, gitu ya. Jadi kalau V0-nya 0, bisa pakai rumus cepat, kalau nggak 0, ada kecepatan awalnya, maka pakai hukum kekekalan energi mekanik. Kita ke contoh yang pertama. Sebuah silinder pejal bermassa 2 kg bergerak menggelinding dengan kecepatan 4 meter per sekon. Tentukan energi kinetik yang dimiliki oleh silinder pejal, di mana inersia silinder pejal itu setengah mr kuadrat, ya. Jadi di sini kita disuruh mencari energi kinetik total karena dia bendanya menggelinding. Kalau menggelinding berarti EK totalnya itu gabungan dari EK translasi dan EK rotasi. Translasi itu gerakan lurus, rotasi itu gerakan berputar pada poros. Untuk EK rotasi itu setengah mv kuadrat. Ini setengah I omega kuadrat. Ini kita jadikan yang ada di sini V ya, karena di sini V maka omeganya kita jadikan yang ada V-nya. Kita masukkan I-nya dulu. I-nya itu setengah mr kuadrat ya. Besar kecil nggak apa-apa R-nya. Nah, omega itu V per R. Sini ya, tak kasih. Ini dari analog yang kemarin. Analog yang kemarin, omega itu sama dengan V per R. Kalau lupa, dilihat tabel analognya. V per R di kuadrat, karena ada kuadrat. Kita sederhanakan, ini setengah mv kuadrat, ini seperempat mr kuadrat, kemudian yang di sini ada v kuadrat, ini ya, saya tulis dulu, mr kuadrat, ini v kuadrat per r kuadrat. Nah, r-nya bisa saya coret, ini, dari setengah tambah seperempat itu 3/4 ya, setengah ditambah seperempat, 3/4 mv kuadrat. Kalau sudah, masukkan yang angka di soal. Di situ diketahui M-nya 2 kg, V-nya 4. 4 kuadrat, 16 dikali 2, 32 dikali 3 dibagi 4, itu 24 Joule. Ini adalah contoh soal yang kedua. Sebuah silinder pejal homogen bermassa 2 kg memiliki jari-jari 3 cm, kemudian silinder tersebut ditempatkan pada bidang miring dengan sudut kemiringan 53 derajat. Tentukan percepatan yang dialami silinder jika tidak ada gesekan dan B menggelinding. Jadi kalau tidak ada gesekan, itu berarti silindernya meluncur ya, karena dia tidak menggelinding. Jadi kalau tidak ada gesekan, maka pakai rumus umum gerak seperti di kelas 10. Jadi untuk bidang miring, A-nya itu G sin theta. G-nya 10, sin dari 53 derajat. Berapa itu? Sin 53 itu 0,8. Jadi
Hasilnya 8 meter per sekon kuadrat. Ini kalau meluncur ya. Kalau bendanya menggelinding, maka pakai rumus yang tadi, yang ada di atas tadi. Ya, pakai ini ya. Nah, ini menggelinding pada bidang miring. Berarti pakainya A G sin per 1 plus K. Itu kalau cari A. Kalau cari V, pakainya akar 2GH 1 plus K. Jadi kita pakai yang atas, G sin bagi 1 plus K. A sama dengan G sin theta dibagi 1 plus K. G-nya 10, sin 53 tadi berapa? 0,8 ya. Ini 1 plus K-nya, itu silinder pejal, berarti setengah. Ini 1 ditambah setengah, 1 setengah, 3 per 2 ya. Ini di 8, bisa dibalik. 8 kali 2, 16 per 3. Inilah hasilnya kalau dia menggelinding. Jadi 16 per 3 ini lebih kecil dari 8 ya. Jadi untuk gerak menggelinding, kecepatannya otomatis lebih kecil daripada gerak meluncur. Nah, ini yang terakhir, individual walk. Silakan diuji pemahaman kalian. Dari sini ada soal yang pertama, mencari energi kinetik, dan soal yang kedua, mencari percepatan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.